Apa sih itu pikiran bawah sadar, teman-teman? Atau yang disebut juga dengan alam bawah sadar. Dan apa itu yang dimaksud dengan subconscious mind? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Abdul Rais, Certified Hypnotherapy, terapis mental kesehatan. Berbicara tentang pikiran bawah sadar, teman-teman. Ya. Sebelum kita lanjut, teman-teman, silakan like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, teman-teman. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, perlu teman-teman ketahui, teman-teman, ya, bagaimana kita mau belajar, ya, kita menambah pengetahuan kita, ya. Sehingga menambah pengetahuan itu artinya apa, teman-teman, ya? Kita menginput data di dalam pikiran bawah sadar kita, sehingga data-data ini menstimulus tindakan kita. Apa itu tindakan kita? Pekerjaan kita kah? Bisnis kita kah, perdagangan kita kah, belajar kita kah, ya, perlu, teman-teman, ya. Tapi yang namanya menginput data, teman-teman, ya, atau bagaimana kita menginput data ke dalam pikiran bawah sadar kita, itu tidak bisa hanya satu kali. Misalnya belajarnya hanya satu kali, perlu diulang-ulang, teman-teman, sehingga menjadi memorinya permanen, ya, sehingga menjadi memorinya yang jangka panjang. Ya. Perlu kita ketahui, teman-teman, ya, menurut Sigmund Freud ternyata pikiran itu terbagi menjadi 3, teman-teman. Ada pikiran sadar, conscious mind, ya, ada pikiran bawah sadar, dan ada pikiran tak sadar, teman-teman. Nah, ternyata untuk menginput data-data yang ada di pikiran bawah sadar kita ke pikiran bawah sadar kita, teman-teman, perlu terjadi yang namanya pengulangan terus, teman-teman. Pengulangan, sehingga datanya tersimpan di pikiran bawah sadar kita. Karena apa, teman-teman? Karena saat kita menginput sebuah data, terjadilah sambungan-sambungan kabel listrik, neuron-neuron atau sinap-sinap di otak kita masing-masing, teman-teman. Ya, sehingga data-data yang baik yang kita inginkan, ya, tersimpan di dalam pikiran bawah sadar itu. Nah, pikiran bawah sadar itu apa sih, teman-temannya? Tempat di dalam kepala kita menyimpan data, ya, tempat sebuah ide, tempat sebuah kreativitas ataupun intuisi yang bisa kita keluarkan saat kita berada di gelombang otak yang namanya alfa, di saat ketenangan terjadi pada diri seseorang, teman-teman, ya. Makanya seorang pengacara kondang pun, teman-teman, ya, membaca sebuah kasusnya itu di jam-jam dini hari, di jam-jam 3 pagi dan jam 4 pagi. Supaya apa, teman-teman? Supaya saat bangun tidur itu seseorang berada di gelombang otak alfa, teman-teman. Sangat rileks, sangat damai, belum ada informasi-informasi yang masuk, ya. Sehingga perasaannya damai, pikirannya tenang, sehingga mudah mempelajari sebuah bacaan ataupun sebuah kasus-kasus yang sedang dihadapinya, ya. Jadi teman-teman sudah menginput apa di pikiran bawah sadarnya, sehingga data-datanya negatif atau positif, teman-teman. Nah, kebanyakan yang terjadi pada orang, ya, mereka cemas, teman-teman. Mereka yang dibilang anxiety, teman-teman, ya. Nah, mereka nggak pahami ternyata di pikiran bawah sadarnya ada memori-memori negatif. Apa itu? Misalnya mereka ditipu, mereka dikecewakan, mereka diselingkuhi, teman-teman. Nah, hal inilah yang membuat mereka itu sebenarnya terjadi yang namanya luka batin, teman-teman. Pikiran bawah sadar kita lah pengaruhnya terhadap perilaku kita, menjadi mood swing, menjadi nangis, teman-teman, menjadi sedih. Ya, ingat, teman-teman, ya, kalau kita berada hatinya, perasaannya dalam kondisi yang negatif terus, teman-teman, ya, sedih, kecewa, kita nggak bisa menarik keberuntungan, kita nggak bisa menjadikan hidup kita ajaib, ya. Yang terjadi apa? Kesialan-kesialan lah yang datang, hal-hal yang tidak baiklah datang, orang-orang yang sedihlah datang, orang-orang yang tidak baiklah datang dalam kehidupan kita. Padahal hal-hal inilah yang tidak kita inginkan, teman-teman, ya. Makanya perlu namanya perbaikan data-data ataupun memori-memori yang ada di pikiran bawah sadar kita, teman-teman. Ya, teman-teman sudah
Menginput apa? Makanya saya perlu ulang-ulangi terus teman-teman. Teman-teman sudah menyimpan apa data-datanya di pikiran bawah sadar teman-teman. Kalau kita sekarang misalnya seperti saya sudah berusia 44 tahun teman-teman ya. Mungkin banyak data-data negatif yang sudah diinput oleh kedua orang tua saya. Namun karena saya punya niat mau bertumbuh teman-teman ya, saya pergi belajar, ikut seminar ya. Saya kadang-kadang nggak pedulikan harganya teman-teman. Karena apa? Saya mempunyai mindset kalau uang itu mudah kok didatangkan, apalagi kita mempunyai ilmu. Sehingga ilmu yang kita punya bisa membuat kita yang mempunyai value. Sehingga orang bisa membarter keinginan, kebutuhan seseorang dengan kelebihan ataupun value yang kita punya. Value apa? Contohnya saya sebagai motivator kah, terapis mental kesehatan kah, sehingga banyak yang membarter uangnya dengan kebutuhannya mereka dengan value saya. Saya bisa menganalisa sebuah permasalahan orang lain. Saya bisa memberikan solusi kepada orang lain yang tidak bisa tidur malam. Ya, true story teman-teman. Saya pernah yang namanya menterapi seorang anak remaja usia 15 tahun karena dia sering scroll medsos teman-teman ya, sehingga saat itu dia melihat Palestina dibom, dihancurkan oleh Israel. Makanya dia marah sekali teman-teman terhadap Israel. Sehingga dia tidak bisa tidur di malam hari. Tidurnya jam 4 pagi teman-teman. Tidur jam 4 pagi itu dia perlu sekolah di jam 6 pagi teman-teman. Bayangkan, kadang-kadang kata ibunya dia tidak mandi ya. Akhirnya ya, sebuah rezeki, sebuah keberuntungan, istri saya kenal dengan ibunya ya, minta diterapi anaknya, sehingga terjadilah yang namanya private coaching teman-teman ya. Saat itu saya terapi teman-teman ya, saya berikan pemaafan pada gelombang otak tetanya sehingga dia mau memaafkan Israel teman-teman ya. Tugasmu hanya mendoakan bagaimana orang-orang di Palestina itu ya, bagaimana Israel dan Palestina ini terjadi namanya penghentian peperangan teman-teman ya. Inilah yang perlu kita ketahui teman-teman. Jangan sampai ya pikiran dan perasaan kita terganggu akan kehidupan kita teman-teman, sehingga kita secara pribadi rugi ya. Inilah yang namanya perlunya pengetahuan teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin private coaching kah ya, ada free teman-teman, free seminar online, seminar offline. Nah, bagi teman-teman yang mau seminar online ataupun seminar offline, ada free buku teman-teman. Bagaimana memaafkan mendatangkan keberuntungan ya. Ada cara-caranya teman-teman ya, sehingga teman-teman paham, teman-teman punya pengetahuan, sehingga dengan punya pengetahuan teman-teman punyalah yang namanya apa teman-teman, value terhadap dirinya, sehingga hidup itu ajaib, hidup itu beruntung, hidup itu bisa berkelimpahan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa ya, like, comment, and share teman-teman, supaya lebih banyak lagi teman-teman kita di luar sana yang peduli akan pengetahuan tentang apa? Jiwa dan raga, pikiran dan perasaan, apa itu emosi negatif dan apa itu emosi positif teman-teman. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.